Kelegaan dan kegembiraan atas gencatan senjata antara India dan Pakistan ternyata tidak berlangsung lama. Tepatnya beberapa jam setelah kesepakatan dicapai pada hari Sabtu, perjanjian yang ditengahi oleh Amerika itu seolah tak lagi bernilai. Bagaimana tidak, ledakan masih saja terus terdengar, terutama di wilayah India. Begitulah, kedua belah pihak saling tuduh untuk kesekian kalinya dengan pelanggaran gencatan senjata sebagai topik utamanya kali ini. Apa artinya bagi masa depan perdamaian? Untuk mengetahui lebih lanjut, seperti inilah fakta di balik gencatan senjata India-Pakistan yang rapuh dengan segala huru-haranya. Ledakan dan aktivitas militer di India. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, seharusnya kebingungan saat ini. Pasalnya, usaha yang ia susun sedemikian rupa berakhir seperti lelucon bersamaan dengan ledakan yang kembali terjadi di India. Melalui postingan di X, Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah mengatakan dirinya mendengar beberapa ledakan di Srinagar. Apa yang baru saja terjadi dengan gencatan senjata? Ledakan terdengar di seluruh Srinagar, katanya. Tak lama kemudian ia mengunggah pembaharuan dalam bentuk video, menyebut ini bukan gencatan senjata. Unit pertahanan udara di tengah Srinagar baru saja dibuka. Warga kota juga banyak yang mengunggah visual di X, menunjukkan apa yang mereka klaim sebagai tembakan pelacak oleh senjata anti pesawat ke arah drone yang datang. Sebuah sumber yang dikutip NDTV melaporkan penembakan di sepanjang garis kontrol dan laporan ledakan di Srinagar baru berhenti pada pukul 9.52 malam. Masih melalui platform X, otoritas India lainnya yakni Menteri Dalam Negeri Gujarat, Harsh Sanghavi mengatakan drone juga terlihat di distrik Kutch. Sementara itu, Osama bin Javaid dari Al Jazeera yang melaporkan dari Lahore, Pakistan mengatakan orang-orang menyambut baik gencatan senjata, tetapi kami juga diingatkan betapa gentingnya hal itu. Pelanggaran gencatan senjata sudah terjadi di garis kontrol di wilayah Kashmir yang disengketakan. Gencatan senjata berhasil dicapai. Sebelumnya, Pakistan dan India menargetkan situs militer masing-masing saat Islamabad meluncurkan operasi Bunyan Marsus pada hari Sabtu. Tetapi perang singkat di antara keduanya segera berakhir berkat campur tangan Trump selaku pihak penengah. Pada hari yang sama diluncurkannya operasi, Trump menulis di platform Truth Social miliknya, menyebut India dan Pakistan telah menyepakati gencatan senjata penuh dan segera setelah perundingan panjang yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Selamat kepada kedua negara atas penggunaan akal sehat dan kecerdasan yang luar biasa. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini, tulisnya. Beberapa negara diketahui terlibat dalam pembicaraan ini. Sedang Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dan Menteri Luar Negeri India Vikram Misri mengonfirmasi gencatan senjata tak lama setelahnya. Vikram Misri dalam pernyataan singkat yang dirilis Al Jazeera mengumumkan kesepakatan bahwa semua pertempuran dan aksi militer di darat, udara, dan laut akan dihentikan mulai pukul 17.00. Instruksi telah diberikan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepahaman ini. Para Direktur Jenderal Operasi Militer akan berunding lagi pada tanggal 12 Mei pukul 12.00. Katanya menambahkan. Saling tuduh langgar gencatan senjata. Atas apapun yang terjadi selama pengumuman gencatan senjata, semua pihak berharap ini menjadi awal dari perdamaian yang lebih luas. Tapi, apa mau dikata jika India dan Pakistan sendiri yang tidak menghendaki? Terbukti dengan bebalnya kedua negara, dengan beberapa kontak militer yang masih terjadi di sekitar garis kontrol Kashmir. Konfrontasi itu akhirnya berujung pada aksi saling tuduh tentang siapa yang sebenarnya melanggar gencatan senjata. NBC News yang mengutip pernyataan masing-masing pihak menyebut Menteri Luar Negeri India menuding gencatan senjata dilanggar oleh Pakistan. Adapun Angkatan Darat India hanya membalas dan menangani pelanggaran perbatasan. Di Islamabad, Kementerian Luar Negeri Pakistan menyalahkan pasukan India karena memulai pelanggaran gencatan senjata. Kementerian tersebut mengatakan Pakistan tetap berkomitmen pada kesepakatan dan pasukannya menangani situasi yang ada dengan tanggung jawab dan pengendalian diri.
Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio di sisi lain berkata, India dan Pakistan sepakat untuk memulai perundingan mengenai sejumlah besar isu di lokasi netral. Namun dalam pernyataan di media sosial, Kementerian Informasi dan Penyiaran India membantah sebagian hal ini dengan menyatakan tidak ada keputusan untuk mengadakan pembicaraan tentang isu lain di tempat lain manapun. Gencatan senjata yang rapuh. Gencatan senjata antara India dan Pakistan diharapkan dapat segera mengakhiri bentrokan yang telah meningkat selama berminggu-minggu, termasuk serangan rudal dan drone. Tapi tak bisa disangkal betapa rapuhnya kesepakatan yang dicapai melalui diplomasi dan tekanan dari Amerika Serikat. Dalam beberapa jam, tembakan artileri disaksikan di Kashmir, India, pusat sebagian besar pertempuran. Ledakan dari sistem pertahanan udara juga menggelegar di kota-kota dekat perbatasan saat pemadaman listrik, mirip dengan 2 malam sebelumnya menurut pihak berwenang, penduduk, dan saksi Reuters. Tembakan artileri terjadi hingga hari Minggu, seolah melanjutkan aksi baku tembak hebat di antara keduanya selama 4 hari, peristiwa terburuk hampir 3 dekade terakhir. Fakta rapuhnya gencatan senjata sebenarnya tak terlepas dari latar belakang konflik yang kuat antara keduanya. Usai memerdekakan diri dari pemerintahan kolonial Inggris, pada 1947, India dan Pakistan telah berperang 3 kali. Dengan 2 diantaranya dimaksudkan untuk memperebutkan wilayah Kashmir. India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang Muslim sama-sama menguasai sebagian Kashmir namun mengklaimnya secara penuh. Mundur ke belakang, India senantiasa menyalahkan Pakistan atas pemberontakan di wilayah Kashmir yang dimulai pada 1989 dan telah menewaskan puluhan ribu orang. Pakistan pun pada gilirannya menyalahkan kelompok militan Islam Pakistan atas serangan di tempat lain di India. Menuju kesepakatan lebih luas. Berdasarkan pembaharuan NPR pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan ia dan Wakil Presiden J.D. Vance telah bertemu dengan pejabat senior dari kedua negara selama 48 jam terakhir. Mereka termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi dan Sharif, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, dan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir. Saat itu, kedua pemerintah dilaporkan sepakat untuk memulai pembicaraan tentang serangkaian masalah yang luas di tempat yang netral. Katakanlah pembicaraan tersebut tak sesuai dengan fakta di lapangan, tapi setidaknya ada usaha yang menawarkan solusi pada masa mendatang. Lagi pula siapa yang tak menginginkan perdamaian? Meski warga Pakistan awalnya merayakan pembalasan misalnya, mereka tetap menyambut gencatan senjata dengan kegembiraan. Lantas, seperti apa pendapat para ahli? Subir Sinha, Direktur Institut Asia Selatan di SOAS Universitas London, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pembicaraan bilateral yang lebih luas akan menjadi proses yang sangat menantang karena India sebelumnya telah menolak perkembangan semacam ini. Karena itu menurutnya, perjanjian perairan Indus, di mana India menangguhkan partisipasinya, dan perjanjian Simla, tempat Pakistan mengancam akan menarik diri, perlu dilanjutkan sepenuhnya. Tidak menutup kemungkinan kedua perjanjian tadi akan dipandang sebagai dasar untuk melangkah maju. Dengan segala upaya yang telah dilakukan demi mewujudkan gencatan senjata, India-Pakistan masih saling serang. Menurut kalian, mungkinkah kesepakatan damai segera terjadi? Ataukah intervensi Trump saja tidaklah cukup